warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke ya, baik kan semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum materi kita lanjutkan atau pelajaran kita mulai, marilah kita sejenak berdoa agar kita memperoleh keberkahan ilmu. Oke, let's pray together. Pray, begin. Finish. Oke ya, alhamdulillah. Kalian semuanya baik kan? Ya, sudah siap mengikuti pelajaran? Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, today we will discuss our materi about the continuing on the last meeting. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari yang kemarin. Do you still remember what our topic last meeting? Apa kalian masih ingat topik kita pada pertemuan yang lalu? Ya, it's about information, itu tentang information. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu tentang salah satu jenis information berupa announcement, berupa pengumuman. Nah, saya rasa kita hampir setiap hari itu menerima atau mendengar pengumuman. Ya, misalnya ketika kita KBM seperti saat ini, tiba-tiba di speaker ada sebuah pemberitahuan ditujukan kepada bla bla bla. Itu adalah sebuah pengumuman. Nah, sekarang jenisnya pengumuman itu apa? Ada dua, yaitu pengumuman lisan yang kita dengar ketika kita KBM, atau tulis yang kita lihat berupa selebaran dan sejenisnya. Maka di sini announcement itu apa? Yaitu announcement adalah statement in spoken or written that known by public. Apakah itu? Yaitu sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang harus diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak ramai. Nah, sekarang tujuannya apa? Kenapa harus diketahui oleh masyarakat yang lain? Tujuannya adalah inform to the reader or speaker or listener, ya, that announced by the public. Kembali lagi, yaitu menginformasikan, memberitahukan informasi secara lisan, tulis kepada masyarakat umum. Itulah tujuannya, yaitu memberitahukan, inform the information to the reader or listener. Nah, itu tadi. Nah, karena statement atau informasi itu harus diketahui oleh khalayak ramai, maka ini tidak boleh ditulis dan diucapkan asal-asalan. Ya, announcement itu punya aturan. Aturannya apa? What are the rules of the announcement? For the first, briefly. Aturannya yang pertama adalah briefly. Briefly itu apa? Singkat, padat, jelas. Jadi pengumuman itu harus ditulis seefektif mungkin, harus sesingkat mungkin, ya, padat dan jelas. Jangan hanya sikat, pokoknya sikat tidak jelas, itu juga bukan termasuk briefly, bukan termasuk singkat, padat dan jelas. Kemudian the second rule, yang kedua, peraturan yang kedua adalah easy to understand. Apa itu easy to understand? Easy to understand itu adalah mudah dimengerti. Maksudnya adalah orang sekali mendengar itu bisa paham, orang sekali membaca itu bisa paham. Itulah yang dinamakan dengan easy to understand. Jadi kalau ada orang membaca pengumuman lebih dari 1 atau 5 kali itu yang agak memahami, belum benar-benar memahami, maka itu belum termasuk kriteria announcement. Karena announcement di sini adalah easy. Easy itu adalah mudah difahami, easy to understand, mudah untuk difahami, gitu ya. Walaupun itu secara lisan maupun secara tulis, kedua-duanya harus dalam bentuk easy to understand. Contohnya aja, misalkan kita di speaker mendengar pengumuman yang nggak jelas, tujuannya itu nggak jelas, mau kemana-kemana itu nggak jelas, muter-muter, yang mendengarkan juga bingung. Ya, ini nggak efektif, akhirnya terlewatkan begitu saja. Pun kalau dalam bentuk tulisan, orang pasti setelah membaca, ini loh apa maksudnya. Nah, itu ya, itu adalah contoh yang tidak mudah difahami. Maka dari itu harus kita membuatnya easy to understand, mudah untuk dipahami. Kemudian peraturan yang ketiga adalah communicative language. Apa communicative language itu? Communicative language adalah
bahasanya komunikatif. Bahasa yang komunikatif itu yang bagaimana? The language can understand to the listener or reader. Maksudnya apa? Bahasa yang mudah difahami atau yang bisa difahami oleh pendengar atau pembaca. Karena itu tadi bentuknya dua kan, spoken and writer. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan bahasa slang, apakah itu mudah difahami oleh khalayak ramai? Saya rasa tidak. Itu hanya dipahami oleh sedikit orang. Nah, ya, kemudian jangan menggunakan bahasa yang ambigu, yang nggak jelas. Bahasa yang menimbulkan makna ganda, jangan seperti itu. Gunakanlah bahasa atau pilihan kata yang standar, yang orang mudah dimengerti. Ya, orang mudah mengerti dengan kosakata kalian, dengan pilihan kata kalian, dan itu tidak akan menimbulkan ganda. Coba bayangkan, seandainya kalian membuat kata yang maknanya ganda, itu tujuannya otomatis nggak akan tercapai. Kamu misalkan membuat pengumuman akan mengadakan festival musik misalkan, sedangkan kamu menggunakan bahasa yang nggak jelas, maka apa jadinya? Festivalmu nggak akan ada yang mengikuti atau nggak ada yang nonton. Karena apa? Audien atau publik itu nggak akan paham dengan pengumuman kamu. Ya, jadi di sini gunakanlah communicative language, bahasa yang mudah dimengerti. Kalau ketiganya itu sudah kalian terapkan dalam sebuah pengumuman, ini pasti orang akan paham. Ya, karena apa? Pertama yaitu tadi kita simpulkan lagi. Kita kembali lagi. Yang pertama adalah briefly, singkat. Orang nggak akan jenuh membacanya. Kemudian yang kedua adalah easy to understand. Sekali baca orang itu akan paham. Kemudian yang ketiga adalah komunikatif language. Oh, maksudnya begini, itu ya. Jadi nggak akan menimbulkan makna ganda dan tidak akan menimbulkan kebingungan. Itulah ya, itulah aturan yang harus dipenuhi dalam pembuatan announcement atau pembuatan pengumuman. Oke? Ya, saya rasa setelah ini kita akan mempraktekkan membuat pengumuman. Bagaimana kalian memenuhi kriteria tersebut. Oke? Ya, I think enough for today. Kita akan melanjutkan untuk the next meeting. Saya rasa hari ini cukup. Thank you for your attention. Ya, before we close our activity, so let's pray together to express our gratitude to Allah that give us chance to learn. Ya, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita ekspresikan, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberi kita kesempatan untuk belajar hari ini. Oke, ya. Let's pray together. Pray, begin. Finish. Thank you. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.